teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Bali Putra. Nah, kalau saya biasanya hadir untuk memberikan informasi terkait dengan indeks harga saham gabungan. Nah, kali ini saya tidak akan memberikan informasi seperti itu, tapi saya akan mencoba memberikan informasi ke teman-teman terkait dengan bagaimana cara kita membuka rekening saham atau rekening efek. Karena di luar sana ya teman-teman, banyak sekali yang menanyakan kalau kita mau berinvestasi saham, apa yang harus kita lakukan pertama gitu, dan bagaimana caranya kita untuk bisa memiliki akun rekening saham atau rekening efek. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedikit akan mencoba memberikan informasi terkait dan itu, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, yang pertama, tahapan yang pertama yang harus kita ikuti untuk bisa kita memiliki atau mendaftarkan diri membuka rekening saham atau rekening efek adalah, sebetulnya ini sangat simpel atau sangat mudah, karena mungkin hampir sama persiapan terkait dengan kita melakukan transaksi pada umumnya. Nah, yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah dokumen pribadi. Salah satunya adalah KTP atau kartu tanda penduduk untuk kita yang berwarga negara Indonesia. Nah, sementara teman-teman kalau keluarga negaraan asing, yang perlu dipersiapkan adalah KITAS atau paspor. Kemudian perlu juga kita persiapkan adalah buku tabungan. Nah, karena nanti diperlukan untuk fotokopi di halaman depan atau halaman cover dari buku tabungan yang kita punya. Nah, kalau kita punya banyak buku tabungan seperti apa? Nah, tentunya pilih salah satu buku tabungan yang mana yang kira-kira mau didaftarkan, seperti itu. Kemudian tentunya materai. Nah, ketika nanti kita membuat mengisi formulir dan lain sebagainya, tentu dibutuhkan materai. Nah, kalau sebelumnya materai 6.000, nah sekarang materainya 10.000, itu paling tidak 2 lembar yang nanti kita butuhkan. Kemudian kita juga perlu mempersiapkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak yang kita punya. Nah, kalau belum punya, itu tidak apa-apa, kita cukup menyertakan surat keterangan bahwa kita belum memiliki NPWP. Kemudian nah, itu untuk dokumen pribadi yang perlu kita persiapkan, diantaranya ada KTP, kemudian buku tabungan, dan juga NPWP kalau ada, plus 2 lembar materai minimal, yaitu yang 10.000 untuk saat ini. Kemudian tahapan kedua adalah kita mengisi formulir di perusahaan sekuritas. Nah, kita perlu diketahui teman-teman bahwa untuk membuka rekening saham ini bukan di Bursa Efek Indonesia atau BEI, melainkan kita membuka rekening koran ini di perusahaan sekuritas. Nah, selanjutnya langkah kita adalah menentukan perusahaan sekuritas mana yang akan kita pilih untuk kita mendaftarkan rekening saham itu. Kemudian mungkin sedikit perlu saya informasikan lah terkait dengan perusahaan sekuritas. Nah, perusahaan sekuritas itu adalah atau yang biasa juga disebut pialang atau broker. Nah, itu adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk dapat melakukan kegiatan sebagai perantara perdagangan efek atau broker. Kemudian teman-teman wajib memilih perusahaan sekuritas yang dianggap kredibel. Cek apakah perusahaan tersebut memiliki izin sebagai perantara perdagangan efek atau PPE dari OJK, dan apakah perusahaan ini terdaftar sebagai anggota bursa. Nah, itu juga bisa dicek, harus dipastikan itu. Kemudian setelah itu baru tahapan kita adalah mengisi formulir perusahaan sekuritas. Nah, formulir pembukaan rekening saham ini ada 2 jenis. Yang pertama, rekening efek untuk transaksi jual dan transaksi beli efek yang dibayar atau diterima secara tunai pada waktu jatuh tempo. Kemudian ada juga rekening dana investor atau RDE, yakni rekening di bank atas nama rekening sekuritas yang digunakan untuk keperluan transaksi jual beli saham oleh investor. Nah, rekening ini bertujuan untuk memisahkan dana nasabah dengan dana perusahaan efek.
Itu saat ini teman-teman untuk membuka rekening saham atau rekening efek itu sudah semakin mudah ya, karena selain kita harus mendatangi langsung perusahaan sekuritas, itu formulir pembukaan rekening saham juga bisa diunduh melalui website dari perusahaan-perusahaan sekuritas itu sendiri. Nah, bahkan kini ada perusahaan sekuritas yang menawarkan pembukaan rekening hanya melalui aplikasi tanpa mengirimkan dokumen fisik. Itu akan semakin memudahkan teman-teman untuk bagaimana bisa membuka rekening efek. Nah, setelah kita memiliki rekening, otomatis kita harus menyetorkan dana awal atau deposit ke nomor rekening dana investor tadi. Nah, di sini masing-masing perusahaan sekuritas itu memiliki ketentuan nilai deposit yang berbeda-beda. Nilainya bermacam-macam, mulai dari 1 juta rupiah, 3 juta rupiah, bahkan 10 juta rupiah atau lebih. Dan bahkan saat ini ada beberapa perusahaan sekuritas yang yang mematok setoran awal atau depositnya itu paling murah 100.000 rupiah gitu. Setelah itu tidak ada lagi. Jadi teman-teman setelah memiliki rekening kemudian sudah menyetorkan dana deposit, nah otomatis sudah bisa langsung melakukan transaksi. Nah, untuk menentukan transaksi atau memilih saham mana yang kita beli atau kita jual, itu juga harus dipersiapkan paling tidak dengan matang ya, sehingga kita harus tahu saham-saham apa yang akan kita beli dan bagaimana kita bisa menjualnya. Itu harus juga dipelajari. Nanti mungkin di episode berikutnya saya akan memberikan penjelasan terkait dengan saham-saham itu. Demikian informasi dari saya kali ini terkait dengan bagaimana tahapan-tahapan kalau kita mau membuka rekening saham atau rekening efek. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa.